Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Zawin Education. Kali ini saya akan membahas tentang jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Untuk pengumuman ini sudah ada di laman guru p3k.kemendikbud.co.id. Silakan Bapak Ibu sudah bisa mengakses info tersebut, bisa di-download juga. Nah, di laman ini sudah ada info terkait jadwal. Selain itu juga ada info tentang progresnya sudah sampai mana. Progres P3K ini sudah sampai ke integrasi sistem data. Ini kemudian nanti langkah selanjutnya yaitu persiapan pendaftaran yang sudah ditentukan jadwalnya, dan berikutnya adalah pendaftaran akun pada laman SSCASN yang akan dimulai sesuai pada jadwal yang sudah diterapkan juga. Baik Bapak Ibu, untuk informasi yang ini sudah saya download. Nanti Bapak Ibu juga bisa download ke laman ini juga, atau Bapak Ibu bisa download di deskripsi YouTube yang akan saya sediakan di bawah ini. Nanti silakan bisa di-download dan dipelajari lebih lanjut. Baik, ini dia hasil informasi yang sudah saya download, bahwa surat edaran ini itu berisikan tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian ini adalah lampirannya beserta tanggal yang sudah ditetapkan. Jadi masing-masing kegiatan ini ada 18 sudah memiliki tanggal awal, tanggal akhir, beserta jumlah hari yang akan dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu ketahui, di masing-masing kegiatan ini harus terus dicatat tanggalnya agar Bapak Ibu tidak sampai terlewat akan deadline-nya. Karena jika sudah terlewat, maka Bapak Ibu tidak bisa mendaftar ataupun ikut seleksi selanjutnya, seperti itu. Oke, yang pertama yaitu adalah pengumuman seleksi P3K. Itu serentak ya Bapak Ibu, baik itu pelamar 1, pelamar 2, pelamar 3 maupun pelamar umum ya. Semuanya serentak. Pengumuman seleksinya itu di tanggal 25 dan diakhiri di tanggal 25 juga, sehingga untuk pengumuman ini hanya ada 1 hari. Yang tahap awalnya bisa dilakukan yaitu dengan membuat akun di laman SSCASN seperti itu. Nah, di sini saya mencoba untuk masuk ke website bkn.go.id di layanan SSCASN. Nanti ketika sudah tanggal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 25 Oktober pada saat pengumuman seleksi, itu otomatis untuk akses ini di link fbkn.co.id itu bisa diakses ya. Namun karena sekarang belum pada jadwal yang telah ditentukan, link ini itu masih belum bisa diakses seperti itu ya. Ini masih ada tulisan situs ini tidak dapat dijangkau. Namun kalau sudah pada tanggal 25 Oktober yaitu jadwal sudah dibuka, maka website ini akan bisa diakses dan Bapak Ibu bisa membuat akun untuk mendaftar P3K seperti itu. Kemudian yang kedua, pendaftaran seleksi untuk semua pelamar ya. Nah, pendaftaran ini untuk semua pelamar baik itu P1, P2, P3 maupun P umum. Itu pun serentak, yaitu tanggal 25 dan diakhiri di tanggal 7 November. Sehingga pendaftaran seleksi ini memiliki jumlah hari 14 ya. Kemudian yang berikutnya, pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, setelah adanya pendaftaran seleksi untuk P1 ini akan langsung mendapatkan pengumuman penempatannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk P2, P3 dan P umum itu akan dijadwalkan lebih lanjut. Oke, kita lanjut di seleksi administrasi untuk P2, P3 dan P umum. P2, P3 dan P umum seleksi administrasinya yaitu di tanggal 25 sampai dengan 9 November. Oke, jadi sebetulnya untuk administrasi dari P2, P3 dan P umum itu tidak jauh dari
pendaftaran seleksi ya Bapak Ibu, tidak jauh dari pendaftaran seleksi karena tanggal awalnya sama-sama di tanggal 25 Oktober, hanya saja tanggal akhirnya itu di 9 November. Oke, yang keempat, pengumuman hasil seleksi administrasi, itu hasil seleksinya hanya untuk P2, P3, dan P umum, yaitu pada tanggal 10 November dan diakhiri tanggal 11 November, jadi hanya 2 hari ya, jadi hanya 2 hari. Oke, nah selanjutnya yang kelima, setelah hasil seleksi keluar, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, misalkan kita merasa sudah melengkapi semua administrasi tetapi kenapa masih tidak lolos juga, maka di sini disediakan jadwal untuk masa sanggah administrasi Bapak Ibu, yaitu tanggal 12 dan tanggal 14 sebanyak 3 hari. Nah, selama 3 hari itu Bapak Ibu itu bisa menyanggah apa saja yang menurut Bapak Ibu itu kurang tepat sehingga bisa disanggah seperti itu. Namun di sini yang harus digarisbawahi, masa sanggah ini hanya berlaku untuk kesalahan sistem, bukan kesalahan dari pelamar itu sendiri ya. Misalkan pada persyaratan itu dimintanya menggunakan materai 10.000, tapi Bapak Ibu menggunakannya materai 6.000. Nah, di sini sudah jelas-jelas kesalahan dari pelamar. Maka apabila Bapak Ibu menyanggah walaupun sudah menggunakan materai sesuai dengan persyaratan, tetapi tetap saja kesalahan ada di pelamar karena tidak membaca persyaratan dengan lebih rinci seperti itu. Kemudian persyaratan yang keenam adalah jawab sanggah administrasi. Apabila Bapak Ibu sudah menyanggah dan memang itu adalah kesalahan sistem, maka pada jawab sanggah administrasi itu ada pada tanggal 15 sampai 18 November. Totalnya ada 4 hari. Nah, 4 hari ini Bapak Ibu bisa menyimak apa saja jawaban dari masa sanggah yang telah Bapak Ibu ajukan. Kemudian yang ketujuh yaitu pengumuman pasca sanggah. Setelah Bapak Ibu mengetahui jawaban dari sanggahnya, pengumuman finalnya dari masa sanggah administrasi, seleksi administrasi itu pada tanggal 20 November, 1 hari ya. Ini adalah pengumuman final berkaitan dengan seleksi administrasi. Lanjut di nomor 8, penilaian kesesuaian. Nah, setelah lolos administrasi, lolos finalnya, langkah selanjutnya yaitu adanya penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior ya. Ketiga peran ini yang akan menentukan penilaian oleh Bapak Ibu yang telah lolos dari seleksi administrasi. Nah, penilaian ini dilakukan hanya untuk P2 dan P3 saja Bapak Ibu. Untuk pelamar umum akan ada penilaian di kemudian hari, akan dijadwalkan kembali. Ini untuk 3 penilai ini dari pengawas, sekolah maupun guru senior itu hanya untuk P2 dan P3 ya. Oke, selanjutnya untuk penilaian ini dibutuhkan waktu 21 November sampai dengan 22 November sehingga ada 2 hari untuk masa penilaian. Kemudian yang ke-9, penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan. Setelah itu dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM ya untuk pelamar 2 dan pelamar 3 ya. Waktunya ada 5 hari, diawali dari 23 November sampai dengan 27 November. Kemudian yang ke-10, pengolahan hasil penilaian kesesuaian P2 dan P3. Nah, dari poin 8 dan poin 9 telah dinilai oleh pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan, kemudian diolah hasilnya untuk pelamar 2 dan pelamar 3 pada tanggal 27 November dan sampai dengan 7 Desember sebanyak 11 hari. Waktu 11 hari ini akan mendapatkan pengolahan nilai dari Dinas Pendidikan dan dari pihak sekolah. Nah, kemudian baru langkah yang baru nomor 11 itu pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum. Nah, setelah P2 dan P3 selesai dinilai, selanjutnya adalah giliran pelamar umum untuk memilih formasi ya. Itu ada di tanggal 8 Desember sampai dengan 12 Desember sebanyak
5 hari. Nah, dalam waktu 5 hari ini P umum itu diharapkan harus memilih formasi. Kalau lebih dari 5 hari maka otomatis akun yang untuk memilih formasi sudah tidak bisa lagi. Jadi harus dalam kurun waktu 5 hari ini. Selanjutnya, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi. Oke, setelah P1, P2, P3 dan P umum sudah mengikuti alur yang telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi kompetensi yaitu ada pada tanggal 19 sampai dengan 24 Desember sebanyak 6 hari. Ya. Kemudian pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum. Jadi untuk pelamar umum ini tidak melalui proses penilaian dari sekolah maupun dinas pendidikan seperti itu. Namun untuk P umum itu melaksanakan seleksinya dalam bentuk kompetensi seperti itu ya. Kemudian setelah semuanya melewati penilaian dan seleksi kompetensi, P1, P2 dan P3 sudah melewati penilaian, kemudian pelamar umum juga sudah mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian yang ke-15 ini adalah serentak pengumuman hasil seleksi dari P1, P2, P3 dan P umum. Itu pengumuman hasil seleksinya serentak, yaitu tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 6. Total harinya ada 2 hari. 2 hari ini tuh untuk dijadikan pengumuman secara serentak. Selanjutnya adalah masa sanggah. Ketika sudah mengikuti penilaian dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan, serta penilaian kompetensi, apabila ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan atau disanggah, maka silakan Bapak Ibu bisa menyanggah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Sebanyak 3 hari digunakan untuk masa sanggah. Yang ke-17 jawab sanggah. Setelah masuk masa sanggah, kemudian menjawab sanggahnya sebanyak 7 hari. Dan 18 adalah pengumuman final pasca masa sanggah ya, yaitu tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Januari, sehingga hanya 1 hari untuk penilaian finalnya, untuk pengumuman finalnya. Baik Bapak Ibu, dari ke-18 kegiatan ini Bapak Ibu harus mencatat penanggalannya, tanggal awal dan tanggal akhirnya serta jumlah harinya, agar Bapak Ibu tidak tertinggal oleh deadline yang sudah disediakan ya. Oke, itu saja informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar saya tetap membuat video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.